Nah, oke lah, kita lanjut ke bahan kuliah kita hari ini. Saya akan menampilkan sedikit dulu menggunakan Pascal. Hitunglah luas lingkaran, kemudian besar sudut, alfa, beta, dan gamma dari nilai yang diberikan pada yang ini sisi B, yang ini sisi A, ini sisi C. Nah, buat programnya. Kenapa buat programnya? Karena yang dikerjakan bukan cuma satu. Nah, cobalah misalnya begini. Menjumlah. 5 tambah 7 berapa? 12. 5 tambah 9 berapa? 14. Gampang ya, ngapain di program? Iya kalau 2 biji. Kalau 5 juta baris, mau kau kerjakan satu-satu semua, kapan siapnya? Jadi begitu juga dengan pelajaran kita ini tadi yang saya tampilkan ini, gambar segitiga yang sebelah kiri ini. Bukan cuma satu mau dihitung. Banyak. Makanya dibuat programnya. Cobalah dulu kamu pikir waktu SMA dulu, kita menghitung berapa luas lingkaran dari suatu segitiga yang tidak jelas. Bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi. Tapi segitiga sembarangan. Kayak gitu. Kemudian berapa sudut antara sisi A dengan sisi B, berapa sisi C dengan sisi B. Ya kan jumlah sudut kan tetap 180 derajat. Kalau dapat 2, sisanya dikurangi 180 derajat, dapat. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sebelum diprogram, kita harus dulu kumpulkan dulu bagaimana menghitungnya secara manual. Kita udah tahu menghitungnya secara manual. Kalau belum tahu, sia-sianya komputer nggak ada gunanya. Jadi, kita sudah tahu menghitungnya secara manual. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini ada rumus sini. Dulu, luas lingkaran itu adalah akar dari R kurang A, R kurang B, R kurang C. Sementara R itu adalah setengah. Ini R ini, SP ini adalah semi parameter. Setengah dari, jumlah sisi bagi 2. Jumlah sisi bagi 2 adalah R di sini. Cuman ini kan karena saya copy-copy dari buku orang lain, campur-campur, istilahnya agak beda-beda dia, tapi sama. Kemudian cos alfa B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 kali B kali C sinus beta, dapatnya ini gamma, ini kan P ini 180 ini. Kurang alfa tambah beta, selesai. Lalu untuk di Pascal, alfa itu sifatnya radian, beta itu sifatnya radian. Makanya di sini 180 derajat per pi kali alfa, karena pi di sini adalah 3,14. Baru nanti mendapatkan alfa pakai library namanya arcus tangen, arcus sinus, arcus cos untuk mendapatkan sudutnya. Jadi sebelum dikomputerisasi harus sudah tahu bagaimana caranya. Karena komputer itu sebenarnya adalah pengalihan pekerjaan manual menjadi pekerjaan otomatis. Bahasa Pascal itu gimana di dalamnya? Bahwa Pascal itu harus ditulis programnya, apa namanya, dideklarasikan tipe-tipenya, konstannya, variabelnya, fungsi kalau perlu, prosedur kalau prosedur, statement-statement, dan komen-komen, pokoknya lengkap lah. Jadi ini bagaimana? Kebutuhan sama seperti orang memasak. Harus ada pancinya dulu, ada gelasnya, ada cangkirnya, ada sendoknya, ada kuali, ada kompornya, macam gitulah. Karena mau masak. Baru dibuka lah blok fungsi, blok prosedur, blok program utama. Ini kan contoh program ini, bagaimana membuat program Hello World. Karena begini, sebelum disuruh dia berhitung,
Masa nulis FMIPA USU aja nggak tahu? Gitu. Hello World aja nggak tahu. Paling tidak dulu adalah sesuatu tampil di layar. Udah jadi dia. Saya mau bikin begini, mau bikin begitu. Saya mau ngambil dari keypad. Saya mau segala macam lah. Kemudian berikutnya, saya mau tambahkan variabel. Kenapa variabel ditambah? Karena ya tadi, sisi A, sisi B, sisi C, kan dirubah-rubah. Kalau misalnya A3, C5, C9, sekarang tukar. A4, C7, B7, C12. Jadi, ditukar-tukar nilainya. Begitu. Nah, kemudian dihitung bahwa S itu adalah A tambah B tambah C bagi 2. Luasnya adalah ini. Kayak gitu. Kemudian ada kemungkinan entah apa-apa yang lain. Kita harus belajar lagi. Rupanya dia bisa pakai array, bisa dibagi, ada file juga, ada constant, ada and, ada if, ada label, ada repeat, ada while, ada to, segala macam ini. Kenapa perlu dikerjakan? Karena orang kan begini, masa setiap kali jalankan selesai ulang lagi. Dia harus bertanya, masih mau hitung nggak? Iya atau tidak? Ya, putarnya lagi. Kayak gitu. Jadi ada interaksi antara yang menggunakan program dengan programnya. Nah, lalu ini struktur datanya segala macam ini menunjukkan bahwa Pascal itu bisa mengatasi semua masalah kita. Bisa begini, bisa begitu. Kalau bilangan bulat bisa lebih antara ini sampai segini, ini 2 triliun ini, 2 miliar, ini 1.000, sejuta, miliar, 2 miliar. Kalau yang 32 bit. Kalau lebih besar daripada itu ya 64 bit. Pakai namanya integer 64. Lalu konstan. Kenapa kita perlu konstan? Ya nggak perlu berubah-berubah dia. Misalnya seperti kecepatan cahaya. Ini pi sebenarnya ini, tapi karena yang nulisnya orang Jerman, dia bikin pi-nya ada e di situ. Jadi dia kan itu konstan. Nah, ini kan termasuk tipe-tipe yang umum. Bulan, warna, jenis-jenis kendaraan. Kayak gitu. Lalu umur misalnya. Umur itu punya range. Ada rupanya orang yang lebih dari 500 tahun umurnya. Nggak ada. Nah, jadi dibuatlah umur. Antara sekian sampai sekian. Jadi ini semua bahan-bahan ini menunjukkan kepada kita Pascal itu memenuhi syarat atau tidak kalau kita pergunakan menyelesaikan persoalan kita, termasuk persoalan fisika, matematika, kimia, atau persoalan sosial dan lain-lain. Nah, jadi kalau tidak sesuai dia dengan keperluan kita, kita ganti. Makanya banyak bahasa yang dipakai di masyarakat. Ada bahasa Pascal, ada bahasa C, ada Fortran, ada COBOL, ada database, ada DLP, ada PHP, ada entah apa semuanya. Kenapa? Karena untuk keperluan ini nggak sanggup lagi mengerjakannya. Ini nggak sanggup lagi, ini nggak sanggup lagi. Jadi kita beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita membuat program. Nah, sekarang kita mengerjakan yang tadi dengan Pascal. Ini ya Pascal kita. Nah, saya tidak mengerjakan soal ini duluan. Tujuannya apa? Supaya situasinya itu nampak real. Kalau enggak kan macam dewa lah aku di sini, enggak ada salahnya. Tinggal ketik aja jadi. Jadi sekarang kita buat new file. Kita tulis namanya program segi 3. Titik koma. Seperti yang kita belajar tadi, harus ada nama program. Kemudian simpan.
Nah, segitiga. Nah, jadi ini program segitiga. Nah, kemudian setelah program segitiga, kita ini masih belajar namanya top down programming yang sederhana. Ada begin dan end. Nah, N-nya kalau cuma satu dia pakai titik. Nah, kemudian variabel. Nah, A, B, C. Ini boleh sebenarnya kita buat integer, tapi karena nanti bakal dikalikan, dikurangkan, dibagikan, pasti jadi pecahan dia. Kita buat namanya real. Nah, udah sampai di sini aja dulu. Coba dulu kita buat. Mau apa enggak dia? A sama dengan 6. Contoh aja. Kemudian right line di layar. Sisi A, kemudian sama dengan A, kemudian supaya jangan hilang read line. Coba dulu ini. Nah, kalau kalian bikin program sekali jadi semua, nggak tahu lagi nanti salahnya kalau salah dia. Kemudian biasakan simpan dulu. Kemudian compile. Nah, sampai ada pemberitahuan, nggak ada masalah. Baru run. Ini urutan. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, nampak kan 6 juga, tapi kok banyak kali ininya segala macam. Nah, ini karena apa? Karena kita menggunakan bilangan real. Supaya tidak muncul banyak di belakang, kita bikin di sini. Kita mau 3 digit di belakang, ukurannya 3 digit aja lah, gitu. Kemudian di belakang koma kita mau 2 desimal. Coba kita lihat lagi. Nah, udah 6,00. Udah lebih cantik. Lalu waktu itu kan udah kita belajar bagaimana membersihkan layar pakai uses CRT. Kemudian jangan lupa clear screen. Nah, udah. Kalau kayak gini semuanya kan kalian tengok ini rapat semua sebelah kiri ini. Nggak tahu lagi nanti yang mana kawan yang mana. Jadi supaya kita bisa membacanya dengan enak. Jadi sebenarnya kita membuat seperti ini, kita menolong diri kita sendiri. Nah, kemudian kita buat lekanlah. B, berikutnya nilainya kita buat 9. C kita bikin misalnya supaya jangan bagus dia 13 atau 15 atau 17 supaya segitiganya tidak sama sisi, tidak siku-siku, tidak sama kaki. Pokoknya muradul lah. Begitu. Nah, kemudian setelah yang ini, apa yang perlu kita? Kita mau tampil juga yang ini. Tampil di layar. Nah, aku nggak tahu menggunakan ini gimana ya. Lupa aja, aku ketik aja lah. Right line. Nah, sisi B sama dengan. Jadi pertanyaan yang tadi, buku apa mau dipelajari, apa begini segala macam. Itu berarti sebenarnya dia tidak tahu dia itu sekarang berada di mana. Jadi orang kuliah, dia kuliah. Dia tidak tahu kalau dia itu masuk ke jurusan fisika. Oke, kita jalankan. Compile. Oke, nggak ada salah. Kemudian run. Kita mau lihat dulu. A, B, C, udah muncul. Nah, berikutnya kita lihat rumus kita tadi. Karena ini bukannya karena kita tidak tahu. Kita udah tahu.
tapi kita mau buat programnya gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa S adalah A tambah B tambah C bagi 2. Berarti di sini harus ditambahkan variabel yang baru. Karena S belum ada. S itu setengah dari yang tadi itu, tulis di sini. S sama dengan tanda kurung, kenapa? Supaya kelompokkannya A tambah B tambah C bagi 2. Nah, lalu ini kita tambah lagi lah ini. Saya sudah terbiasa main kopi-kopi supaya jangan salah ketik. Tapi persoalannya di Pascal ini tidak sama perintah copy dengan di tempat lain, sehingga sering yang muncul tak apa-apa. Nah, sekarang di sini kita ganti S, lalu ini S juga kan sudah dihitung. Nah, berikutnya udah dapat S, jalankan dulu. Nah, kalau belajar begitu, kecuali kalau sudah jago lain lah. Nah, run S16. Nah, ada. Itulah. Lalu kita lihat lagi, berikutnya apa mau dihitung. Luas adalah akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini R, ini S ini. Cuman karena saya copy dari buku orang lain. Ya, lain buku lain apanya. Ini luas. Nah, luas segitiga kayak gitu. Real juga. Saya pakai tanda garis bawah begini supaya enak membacanya. Kalau kalian tidak mau ya nggak apa-apa, sama saja. Luas segitiga sama dengan akar dari. Jadi akar itu adalah square root. Square root dari, nah, ini kan harus kita kurung-kurung. Nah, S kurang A, kemudian tambah S kurang B, tambah S kurang C, kurung sekali lagi. Nah, kemudian ini terapikan supaya cantik. Lalu kita lihat kurungnya udah sesuai atau belum. Lalu lihat lagi rumus kita tadi. Ternyata cuma segini aja, nggak ada yang lain. Oke. Dan jangan lupa selalu di belakang itu titik koma. Kemudian berikutnya ini kita copy lagi lah ini. Nah, ini kita copy lagi kemarin. Supaya kita nampak hasil dari yang kita kerjakan. Tapi ganti yang ini jadi luas segitiga. Kan gitu. Luas segitiga sama dengan, inilah dia. Sebenarnya nggak mesti sesuai dengan variabel di sana, tapi saya buat aja lagi ini supaya jangan salah pengertian. Nah, luas nggak pas dia, ini aja lah. Baru di sini nama variabelnya kayak gitu, ls garis sg3, 3 desimal, 3 digit dan 2 desimal. Begitu. Udah kita lihat square rootnya pasti dia nanti bilang error ini. Kenapa? Karena nggak tahu dia square root. Kita lihat. Kenapa dia nggak tahu? Karena di sini nggak dibilang, kami menggunakan program-program matematika. Kasih tahu dulu. Coba lagi. Nggak mau juga dia. Di mana salahnya? Kita lihat ini dia bilang kan, salahnya di mana ini? Begin expect but uses found. Coba kita lihat.
Berarti di sini nggak boleh dia 2 kali seperti ini. Mungkin harus pakai koma sebelahnya. Bersambungan dia gitu. Kita coba lagi. Apa lagi dia bilang? Fatal error. Mana salahnya? Bisa saja begini. Perintah square root itu bukan begini. Atau titik duanya. Nah, lupa. Coba. Wah, rupanya udah mau dia. Nah, jadi itulah yang aku bilang tadi, bahwa ini saya mengerjakannya seperti ini. Nampak salahnya. Dan nampak salahnya ini tahu memperbaikinya kenapa? Karena udah pekerjaan ini berulang-ulang. Nggak lagi salah. Nggak salah kerjakan. Ran. Luas 4. Nah. Kalau sentimeter ini semua, maka luasnya 4 cm. Berikutnya apa lagi mau dihitung? Kita menghitung sudut alfa. Jadi, sudut alfa adalah B kuadrat. Nah, seperti yang ini. Tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2 kali A kali B kali C. Kalau nanti kita lupa, ulang lagi ke sini. Nah, kemudian setelah yang itu dibagi dengan 2 kali BC. Dibagi dengan 2 kemudian dikali B dikali C. Titik koma. Nah. Jadi kita sesuaikan dulu kurung-kurungnya. Ini B dengan B dikurung, C dengan C dikurung, A dengan A dikurung, seluruhnya dikurung, selesai satu persoalan. Beta adalah B per A kali sinus alfa. Berarti alfa harus tahu dulu. Nah, harus tahu dulu alfa ini. Ini cos alfa ini. Nah, jadi kita selesaikan dulu. Jadi alfa yang dapat ini belum alfa yang benar ini. Kita lihat sekali lagi rumusnya. Ini kan harus sinus alfa. Jadi alfa harus dapat dulu. Nah, sementara ngitung alfa seperti ini dia. Alfa sama dengan alfa kali pi kali 180 kali pi. Harus kita pakai dulu. Jadi harus kita sambung dulu. Alfa sama dengan alfa dikali dengan 180, kemudian dikurung, lalu ini dibagi dengan pi. Pi itu sebenarnya adalah 3,14. Kita kasih aja dulu angkanya. Nanti kita definisikan konstan itu adalah pi. Nah, udah. Ini alfa yang ini belum sudut alfa. Nah, jadi kalau sudut alfa, ya, tambah di sini dulu. Sudut alfa, nah, itu adalah arkus dari yang tadi. Nah, kita tengok sekarang ya. Sudut alfa sama dengan, ini nanti lupa-lupa juga titik 2 ini. Nah, saya tambahkan dulu sekarang. Ini. Sudut alfa sama dengan seperti di sini. Arkus cos. Nah, ini karena cos di sini, maka alfanya adalah arkus cos. Arkus
cos dari alfa yang sudah dihitung dibagi dengan pi tadi. Nah, baru kita tampilkan nilai alfa. Tapi di sini sudah bisa dibuat sudut. Nah, belum tentu ini jalan. Kenapa? Karena menulis arcus cos mungkin tidak begini. Kita tengok dulu. Compile. Oh, mau dia. Sudah dihitung alfa b kuadrat tambah c kuadrat kurang a kuadrat per 2 kali a kali b kali 2 kali b kali c. Alfa kemudian dikali 180 dibagi 3,14, sudut alfa adalah arcus cos alfa. Nah, arcus cos alfa ini belum tentu benar ini. Begini caranya. Tapi dalam pikiran kita dia adalah arcus cos. Kemudian kita coba compile, error apa tidak? Oh, ternyata tidak error. Berarti dia setuju dengan cara seperti itu. Run. Loh, ini ada kesalahan di sini. Apa yang bikin ya? Ada yang nampak di mana salahnya saya buat. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Atau coba saya matikan dulu ini. Mungkin dia tidak mau terima salah satu perintah ini, tapi dia tidak mendeteksi kesalahan. Baru kita akan mencari penyelesaian ke tempat lain. Nah. Bagaimana caranya cari tempat lain? Kita coba ke Google. Nah. Jadi di sini caranya tulis Free Pascal arcus cos, kemudian example. Karena bisa, entah apa yang beda. Nah, sini kan kalau kita lihat ini, kayaknya nggak ada yang salah kita buat. Tapi kita copy coba apa yang dia buat. Arcus cos. Kalau perintah kita dengan dia di sini, huruf kecil huruf besarnya cuma beda. Tapi di sini ada nampak di sini arcus cos 1, berarti sama dengan yang kita tulis. Kenapa salah kita buat? Nah, kan begitu. Apa yang salah kita buat? Kenapa dia tidak mau? Kemungkinan dia tidak mau. Nah, setelah ngitung luas, dia tidak mau lagi menghitung. Kan begitu. Jadi ya setelah ngitung luas apa di sini? Nah, kemungkinan tadi sini salahnya. Kemudian karena ini samanya di bawahnya ini juga alfa juga, kita kerjakan sampai di sini lah. Dia tidak bisa mengerjakan ini kemungkinan ya kan. Software kita ini bermasalah. Jadi nanti saya selesaikan ini ke bawah, karena ini kesalahannya bukannya kesalahan Pascal, karena kita sudah bagi-bagi, nggak bisa lagi dia kerjakan. Harus di reset komputer ini dulu,
jalankan lagi seperti awal. Nanti kan itu kan kalian sudah tahu, ujungnya nanti dapat alfa dari arcus cos. Kemudian B per A kali sinus alfa. Alfanya yang ini tadi, dapat beta. Dapat beta, alfa tambah beta di sini, kemudian 180 derajat total sudut segitiga. Dapatlah gamma.